Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Baik, pada hari ini merupakan pertemuan kita atau kuliah yang kelima dalam mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa fisika. Nah, adapun hari ini kita akan membahas tentang risk atau resiko dan risk management ya. Manajemen resiko, aturan resiko. Langsung saja. Jadi kalau kita bicara resiko dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalau ada pertanyaan apa itu resiko, saya yakin semua kita tahu, tapi terkadang kita agak sulit untuk menjelaskan apa itu resiko ya. Apabila kita berkaca kepada pengertian yang sudah diartikan oleh para ahli, maka dapat kita ketahui bahwa resiko dalam hal ini didefinisikan oleh Arthur dan Richard merupakan suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Jadi dia resiko yang dapat atau variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Itu adalah resiko ya. Nah, kemudian Soekarto juga mendefinisikan risiko ini adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sekali lagi, risiko ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa menebaknya. Apakah itu akan terjadi atau tidak terjadi? Nah, kita masih belum bisa menebaknya karena risiko ini sifatnya adalah di depan, letaknya adalah di depan dan masih dalam tanda kutip keberadaannya ketidakpastiannya. Belum tentu terjadi. Sementara Herman Darmawi mendefinisikan risiko adalah probabilitas atau kemungkinan suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Apabila kita perhatikan pengertian ini, maka kita bisa menganggap bahwa risiko itu hal yang berlawanan dengan yang kita harapkan ya. Misalkan kita mengharapkan suatu hasil di target dari suatu kegiatan itu misalkan hasilnya A, tetapi ternyata yang kita peroleh hasilnya B. Nah, ini adalah suatu risiko ya, berbeda dengan apa yang kita harapkan. Itu menurut Herman Darmawi. Sedangkan manajemen risiko, kalau ada risiko otomatis ada pengaturan risikonya. Bagaimana kita memanage risiko. Sebagaimana yang kita ketahui, risiko ini sudah tentu pasti ada dalam setiap aktivitas kita atau kegiatan kita. Sebelum terlalu jauh, kita kembalikan pembicaraan kita kepada kewirausahaan, di mana dalam menjalankan suatu kegiatan wirausaha, otomatis risiko ini terkadang menjadi momok bagi pelaku usaha atau entrepreneur ya. Kenapa? Karena sangat sering seorang entrepreneur gagal dalam memanage risiko akan berdampak kegagalan dari suatu usaha yang dijalankan. Nah, sehingga risiko ini sangat perlu untuk kita ketahui bersama. Untuk apa? Supaya kita dapat memanage risiko ini. Dalam artian risiko ini, risiko bukanlah sesuatu yang fully negatif ya, atau secara keseluruhan negatif. Tetapi apabila risiko ini dapat kita manage dengan baik, maka risiko ini akan memberikan dampak-dampak positif untuk kegiatan usaha kita. Jadi apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian
yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Nah, strateginya adalah bisa berupa memindahkan risiko, menghindari atau mengurangi risiko. Apabila kita perhatikan pada strategi ini, kita dapat melihat bahwa risiko ini tidak dapat kita hindari. Bisa kita hindari, tetapi ya menghindar dalam artian sesuatu itu masih tetap bisa menimpa kita ya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Memindahkan. Misalkan risiko itu akan berdampak kepada komponen X pada usaha kita, ya bisa saja kita pindahkan sehingga akan berdampak kepada komponen Z pada usaha. Lalu yang terakhir, mengurangi risiko. Biasanya yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha itu adalah mengurangi risiko. Kenapa bukan memindahkan? Karena dengan memindahkan nanti juga akan berdampak kepada sektor lain daripada usaha. Sedangkan mengurangi risiko adalah mengurangi dampak seminimal mungkin dari kejadian risiko sendiri. Sehingga risiko tidak berdampak besar terhadap kegiatan usaha. Lalu kegiatan usaha masih dapat berjalan dengan lancar. Lalu apa tujuan manajemen risiko ini? Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya. Lalu terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Artinya ketika kita memanage sesuatu risiko, keputusan yang kita buat itu adalah hal-hal yang dapat diterima oleh, intinya itu adalah pekerja kita yang utama. Setelah itu adalah baru masyarakat. Lalu di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Nah, risiko ini bagaikan sesuatu yang akan menghimpit usaha kita, otomatis kita disarankan untuk melakukan berbagai cara, berbagai usaha untuk bisa terlepas dari risiko ini. Lalu konsep risiko. Konsep risiko apa? Nah, ini dari definisi risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu ada konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan, risiko dan pengambilan keputusan bisnis, ada juga hubungan antara risiko, rezeki ya, ini hubungannya. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, memanage risiko ini tentu akan berdampak positif, adalah yang akan dibangun itu untuk suatu yang berdampak positif terhadap kegiatan usaha kita. Sehingga di kemudian hari risiko yang sama tidak lagi kita peroleh atau kita dapatkan ya. Motivasi mengambil risiko menginginkan pengembalian yang sepadan atau return, mampu mengkalkulasikan risiko. Nah, ini penting. Jadi kita selaku pelaku usaha, selaku entrepreneur harus mampu mengkalkulasikan risiko. Kira-kira ketika saya melakukan ini, menjalankan kegiatan ini, risikonya sebesar apa yang akan saya hadapi. Nah, itu sebetulnya adalah soul atau jiwa dari seorang entrepreneur ya. Jadi feelingnya itu sudah pada tingkat yang agak sedikit tinggi dan dia akan bisa merasakannya. Misalnya, oh ini kegiatan usaha saya ini akan berdampak buruk pada usaha sehingga harus cepat-cepat dialihkan, misalkan seperti itu. Lalu ada kepepet, tidak mampu mengkalkulasikan risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi. Ini yang sangat berbahaya. Ketika seorang pelaku entrepreneur tidak mampu mengkalkulasikan atau menghitung risiko, lalu tidak tahu risiko apa yang akan dihadapi, nah ini akan sangat berdampak kepada kegiatan usaha. Kenapa? Karena bagaimana tadi strategi untuk menyelesaikan risiko itu adalah salah satunya mempersiapkan
setelah mempersiapkan, menghindari, dan meminimalisir. Tetapi kalau kita tidak tahu apa yang akan kita kurangi, apa yang akan kita hindari, kita tidak tahu risiko apa yang akan kita hadapi. Jadi penting untuk mengkalkulasikannya. Jadi jenis-jenis risiko itu di dalam dunia bisnis itu yang pertama ada pure risk atau risiko murni, yaitu risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kemudian kecelakaan kerja, kemudian risiko akibat tuntutan hukum, kemudian risiko operasional lainnya, dan bencana alam. Ini adalah risiko murni, yaitu risiko yang kita tidak tahu dan di luar dari nalar kita, di luar dari kalkulasi kita. Contoh, risiko hilang. Nah, ini kita tidak bisa mengkalkulasikan. Risiko akibat tuntutan hukum kita juga tidak bisa. Kecelakaan kerja ini juga tidak bisa, karena ini adalah kejadian yang sifatnya adalah abstrak dan kejadiannya secara unpredictable, tidak bisa kita prediksi. Begitupun dengan bencana alam, misalnya ada gempa bumi, ada tsunami, kebakaran pada suatu bidang usaha itu. Ya, itu kita tidak bisa menghindari dan mengkalkulasikan. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua, resiko spekulatif. Di mana resiko ini adalah resiko perubahan harga input, perubahan harga output, dan juga bisa sebagai resiko kredit. Nah, ini spekulatif ya. Spekulatif itu resiko kita mencoba-coba. Seperti apa? Nah, ada dua, resiko perubahan harga dan resiko kredit. Lalu selanjutnya bentuk kerugian akibat resiko. Nah, karena risiko ini adalah suatu dampak atau suatu hasil, jadi ketika kita melakukan kegiatan usaha, maka outputnya itu biasanya selalu dibarengi atau selalu dibayang-bayangi oleh risknya atau risikonya. Nah, tapi kita berharap selalu hasil kita itu jauh lebih besar daripada resiko yang kita peroleh. Nah, jadi bentuk kerugian akibat resiko yang pertama, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung resiko yang terjadi. Ini sudah tentu pasti, nominal atau berapa kerugian dalam bentuk angka yang kita alami misalnya. Kemudian ini termasuk ke dalam jenis kerugian langsung ya. Jadi kerugian langsung itu ya salah satunya langsung berdampak kepada nominal. Nominal ini aset lalu atau kas, langsung berpengaruh kepada kas daripada usaha kita ya. Bagaimana dengan kerugian yang tidak langsung? Nah, ini kerugian yang kadang dampaknya di masa yang akan datang. Nah, misalnya kemungkinan sales profit yang gagal diterima, bisa jadi munculnya biaya operasional tambahan. Seperti apa? Nah, ini misalkan karyawan kita mengalami kecelakaan kerja, lalu adanya bencana alam terbakar. Nah, ini tentunya akan menjadi beban biaya operasional tambahan bagi usaha. Kemudian kesempatan investasi yang hilang, lalu ya masih ada kerugian yang lain. Bagaimana mengkalkulasikan resiko? Nah, ini sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi entrepreneur atau wirausahawan pemula. Ini sangat penting dan disarankan untuk mengetahuinya supaya usaha yang dijalankan dapat meminimalisirkan resiko yang akan ditanggung. Nah, yang pertama adalah tentukan seberapa sering resiko tersebut terjadi, frekuensi atau probability-nya. Contoh, misalkan kecelakaan pada karyawan, ya, kita harus punya data. Di data dalam 1 tahun ada berapa kali terjadi kecelakaan kerja, di stasiun kerja mana saja,
lalu di bagian apa saja, nah, sehingga kita akan mudah dalam memanajemennya di kemudian hari untuk menentukan solusi dari kejadian tersebut. Lalu yang kedua, tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Dampak ya kita harus tahu, misalkan 3 orang karyawan pada stasiun, misalnya stasiun pembelahan kayu pada suatu perusahaan, misal katakanlah suatu perusahaan triplek misalnya. Nah, maka dampaknya ya akan ada secara langsung, dampaknya bisa saja produktivitas dari stasiun terkait itu akan berkurang. Jadi harus kita ketahui dampaknya. Lalu hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula ini frekuensi kali dampak, frekuensi dikali dampaknya. Misalnya sekali kejadian kecelakaan kerja berdampak misalkan sekian nominalnya, nah, kita harus bisa mengkalkulasi ada sekian kali sehingga akan ada totalnya sekian dari dampak risiko tersebut. Nah, ini ada contohnya. Risiko terjadi pencurian barang dagangan, frekuensinya 1 bulan 5 kali. Dampaknya dalam setiap kejadian rata-rata kerugian yang ditanggung adalah 300.000. Sehingga ini dapat kita prediksi kerugian yang akan terjadi adalah 5 dikali 300.000, itu 1,5 juta. Lagi-lagi ini adalah risiko, ingat ini adalah risiko yang masih prediksi. Prediksi dianggap terjadi walaupun pada kenyataannya belum pasti. Nah, kemudian dari kejadian atau terjadinya risiko-risiko itu tentu akan diperlukan suatu manajemen atau pengelolaan risiko. Mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar sampai ke atau prinsip Pareto sampai ke kejadian yang mengakibatkan kerugian pada yang skala terkecil punnya. Berikut ini adalah pilihan strategi pengelolaan, yaitu yang pertama dikontrol supaya risiko-risiko tidak muncul, misalnya SOP, quality control, dan sebagainya. Misalkan seperti yang kita jelaskan di awal tadi, kecelakaan kerja pada satu stasiun, misalkanlah satu stasiun pembelahan kayu misalnya pada perusahaan triplek itu misalnya. Nah, jadi untuk minimalisir kejadian itu salah satunya adalah mengontrol atau membuat suatu SOP pelaksanaan standar operasional pelaksanaan kegiatan itu supaya karyawan kita tidak atau terminimalisirkan dari terjadinya satu hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada quality control, ya tetap dikontrol. Lalu ditransfer kepada pihak lain, misal konsumen, supplier, dan asuransi. Ini juga bisa. Lalu yang ketiga adalah dibiayai sendiri. Jadi bisa saja risiko yang diperoleh itu dibiayai sendiri untuk menyelesaikannya, dibuat cadangan dana untuk membiayai jika risiko terjadi. Jadi jika teman-teman punya satu usaha, ya saran saya adalah cadangkanlah sekian persen dari kegiatan usaha Anda untuk membiayai risiko kemungkinan risiko yang akan terjadi. Artinya misalkan Anda mengembangkan satu usaha, misalnya usaha menjahit misalnya seperti itu. Artinya ketika satu saat misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kain yang Anda jahit itu sobek misalnya, nah, Anda sudah punya cadangan biaya untuk menggantinya seperti itu ya. Atau misalkan Anda punya usaha misalnya usaha X yang menghasilkan produk A misalnya, lalu suatu saat jenis usaha X ini yang menggunakan suatu peralatan untuk menghasilkan produknya, lalu peralatan ini rusak
akibat dari penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kita juga sudah punya cadangan nominal keuangan yang bisa kita arahkan untuk menyelesaikan risiko. Jadi seperti itu. Tips dan trik bagaimana sih Pak untuk menghadapi risiko yang sangat menghantui kita ketika dalam menjalankan usaha? Tips dan triknya adalah yang pertama perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Jadi ini sangat penting. Janganlah ketika kita bertemu dengan risiko lalu kita down, kita terjatuh dan tidak mau untuk kembali lagi berdiri, melainkan kita merasa takut, dihantui, dan trauma yang dengan namanya risiko. Melainkan risiko ini harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan suatu yang lebih baik. Ya. Artinya apa? Sebagaimana yang sempat saya contohkan di awal perkuliahan kita dulu, seorang bayi ingin belajar berjalan, mereka tidak memikirkan risiko. Mereka tidak akan memikirkan mereka akan terjatuh. Mereka tidak akan memikirkan kalau mereka akan tertelentang kepalanya kena. Yang mereka pikirkan, saya harus bisa berjalan. Nah, sehingga jika kita gunakan konsep ini, saya yakin kita semua bisa dalam memanage risiko. Lalu identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis atau kegiatan usaha kita. Identifikasi kira-kira apa risiko yang terjadi, dan kalau ada, dan kalau kita sudah menemukan kira-kira risiko A, B, C, nah kita sudah mempersiapkan cadangan keuangan bisnis kita atau usaha kita untuk menyelesaikannya. Saya yakin kalaupun di perjalanan ada risiko, dalam Anda menjalankan suatu kegiatan usaha, ya, Anda tidak akan stres karena sudah jauh-jauh hari kita sudah memperhitungkannya atau mengkalkulasikan. Lalu identifikasi seberapa sering risiko tersebut muncul. Nah, ini penting, poin penting ini. Seberapa sering risiko ini muncul, sehingga dari sini, karena dia sudah terlalu sering muncul, kita akan beranggapan bahwa risiko ini bukanlah suatu risiko, melainkan adanya kekurangan atau adanya kekosongan dari kelemahan dari usaha atau bisnis yang kita jalankan. Nah, sehingga siapkanlah langkah-langkah mitigasi risiko yang hanya pada risiko yang dominan prioritas. Ya. Kita tahu mana risiko skala prioritas, mana risiko skala yang bukan prioritas. Ya. Nah, sehingga dalam memanage risiko kita dapat menjalankannya lebih baik. Baik, ada ketidakpastian. Risiko timbul karena ada ketidakpastiannya. Kenapa? Contoh suatu produk, kita tidak bisa menebak hari ini produk kita diminati orang produk jenis A, lalu 1 bulan ke depan, apakah produk A yang kita hasilkan masih diminati customer? Bisa saja minat customer ini berpindah ke produk kita yang B. Dan bisa juga berpindah kepada produk yang sama tetapi yang dihasilkan oleh perusahaan atau oleh suatu usaha lain ya. Nah, ini resiko. Semua ini sifatnya adalah ketidakpastian. Kemudian kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab. Yang pertama, tenggang waktu antara perencana suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang kedua, keterbatasan informasi. Dan yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan teknik, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini semuanya akan berpengaruh kepada risiko. Keterbatasan informasi juga berpengaruh. Kemampuan teknik pengambilan keputusan juga berpengaruh. Salah ambil keputusan dalam menjalankan satu bisnis, maka siap-siap akan risiko yang Anda terima. Lalu ada ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam, yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Ini maksudnya adalah kejadian yang timbul akibat perilaku dari pelaku ekonomi. Contoh perubahan sikap konsumen, seperti yang saya jelaskan tadi. Tiba-tiba, misalkan konsumen lebih suka produk orang lain. Atau perubahan teknologi. Misalkan seperti itu. Perubahan teknologi. Ini juga bisa akan berdampak ya
Ketidakpastian alam, ini adalah ketidakpastian karena alam. Ya contohnya ada badai, banjir, gempa dan sebagainya. Ketidakpastian manusia, ketidakpastian oleh karena sifat manusia, perang, pembunuhan. Jadi di sini saya tertarik untuk memberikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang resiko, contoh dari salah satu contoh dari resiko dalam menjalankan suatu usaha. Nah, saya punya teman, jadi teman saya ini dia berjualan yang produk yang dijualnya adalah nasi goreng ya. Nasi goreng, lalu nasi goreng ini dijual di pinggir jalan, kemudian ada sedikit dibuat tempatnya seperti plastik penutupnya, lalu ada beberapa kursi di bawah. Di mana selain menjual nasi goreng, kawan saya ini juga menjual berupa teh es, berupa minuman yang lainnya, misalnya seperti itu. Jadi setahu saya kegiatan usaha teman saya ini berjalan dengan baik dan dengan cukup diminati oleh orang karena dia cukup berhasil karena dapat menjual cukup banyak nasi goreng dalam satu malam, nasi goreng dan juga produk-produk yang lainnya seperti minuman, teh es misalnya seperti itu ya, atau jus misalnya. Cukup laris, cukup ramai dan selalu habis yang dipersiapkannya itu. Jadi teman saya ini berpikiran untuk merubah atau mengupdate usahanya itu. Dia pengen usahanya itu menjadi lebih besar. Dia pengen sekali lagi menjadi usahanya itu lebih besar dari yang ketika itu dia jalankan. Sehingga dia mencoba untuk menyewa satu ruko seperti itu. Ya, kita tahu sendiri sewa ruko di Pekanbaru ini cukup mahal. Lalu setelah disewa ruko itu, didekor di dalamnya, lalu dipasang AC, sehingga usaha ini sudah mirip dengan kafe modern yang seperti sekarang ya. Banyak yang sekarang juga banyak kafe modern. Nah, lalu dia setelah dibuat tempatnya, fasilitasnya di dalam dibuat, kemudian tempat parkir disediakan, ada petugas parkirnya. Nah, setelah itu semua dipersiapkan, dia kembali mulai untuk menjalankan usahanya yang tadi sudah dijalankan sebelumnya. Mulai dipindah-pindah. Dari sebelumnya menggunakan gerobak, hanya menggunakan gerobak dan beberapa kursi, sekarang pindah menjadi sebuah kafe modern. Di dalamnya tetap menjual produk yang sama, yaitu nasi goreng dan ada minuman-minuman, beserta mungkin ada ditambah dengan produk-produknya yang lain. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi justru harapan daripada teman saya ini tidak sesuai dengan kenyataan yang dialaminya ya. Kenapa? Akhirnya setelah 1 tahun dia membuka usahanya, pindah usaha ke ruko itu, akhirnya dia bangkrut, tutup. Nah, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa kita ambil dari sini? Nah, yang pertama yang bisa saya ambil adalah, di sini ingin saya berbagi, janganlah kita mengupdate, sekali lagi, janganlah kita mengupdate sesuatu yang orang tidak suka dengan kondisi kita pada saat itu.
Bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah, bisa saja, jadi jangan diupdate kalau orang sudah suka ya. Dulu dia sudah laris ketika itu. Kenapa laris? Bisa saja dalam pikiran orang ketika dia berusaha itu, saya tinggal orang bisa beli dari keadaan dalam masih di atas motor, berhenti bawa motor, lalu Om, nasi goreng bungkus Om 3, TS-nya sekalian bungkus 2, oke, dibuat, selesai, dibayar, pergi. Nah, itu pelaku daripada konsumen seperti itu, apabila kita rubah, nah orang akan jadi mikir, yang dulunya dia bisa tidak turun dari motor, memesannya, yang dulunya dia menganggap pandangannya tepi jalan murah seperti itu. Walaupun ini kita pindah ke tempat yang baik, harganya masih murah, tetapi mindset daripada konsumen itu akan berubah. Ini yang contoh yang kita buat ini, perubahan sikap konsumen dan perubahan teknologi. Nah, sehingga akan berdampak, orang akan beranggapan seperti ini. Apabila saya makan nasi goreng ini, saya harus parkir satu. Parkir otomatis kita bayar parkir 2.000 atau 1.000 untuk sepeda motornya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya masuk makan nasi goreng ke dalam ruangan ini, ke dalam ruko ini, yang tempatnya eksklusif ber-AC, sepeda motor saya atau mobil saya, kendaraan saya aman tidak di luar? Belum tentu. Zaman sekarang banyak pencurian. Kemudian yang kedua, bagi konsumen yang selama ini merokok misalnya, ini tempatnya AC, tidak bisa masuk ke dalam sambil merokok, sambil cerita-cerita dengan teman-teman saya tidak bisa ke dalam. Lalu yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini cukup unik ya, ini adalah mindset, ini sudah modern, saya yakin ini mahal. Nah itu lagi-lagi mindset, sikap daripada konsumen ya, itu tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kita rubah secara instan, melainkan ada prosesnya dan itu sangat sulit. Sehingga karena pindahnya teman saya tadi ke ruko itu, dalam artian, dalam anggapan yang seperti saya jelaskan barusan, konsumen dia itu akhirnya semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, dan akhirnya usahanya itu tutup ya. Yang dulunya usahanya itu cukup sukses dan bisa menghidupkan keluarganya. Nah, jadi untuk perkuliahan ini saya membuat sebuah kuis. Nah, sekali lagi, saya mau membuat kuis, yang kuisnya itu soalnya adalah, ini kuisnya saya buat dan waktu untuk mengumpulkannya nanti akan saya informasikan di belakangan. Jadi kuis ini, carilah suatu kasus resiko yang dialami oleh suatu pelaku usaha yang pernah Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu jelaskan, buat dalam working paper atau ditulis tangan atau diketik juga boleh, silakan. Yang hanya 1 halaman saja, A4 maksimal ya. A4 1 halaman saja. Terserah ukurannya, tulisannya mau dibuat tulisannya minimal, tulisannya size tulisannya 12 lah standar ya. Font-nya terserah mau Arial, mau Times New Roman, silakan. Yang jelas coba dicari satu kasus seperti yang saya ceritakan barusan ya. Yang saya ceritakan barusan itu kan langsung nampak itu perubahan sikap konsumen itu karena adanya perubahan teknologi dari atau update dari usaha yang kita lakukan. Sementara konsep dari suatu usaha itu adalah ketika usaha kita itu sudah diminati oleh orang, cukup usaha itu ditingkatkan dan jangan merubah konsep daripada usaha. Ketika kalian merubah konsep usaha kalian, siap-siap risiko yang akan kalian terima. Nah, seperti itu. Jadi itu kuis yang saya berikan. Kapan dikumpulkan? Kuis itu dikumpulkan pada hari ini. Nah, pada hari ini saya kasih waktu sampai jam 9 malam
paling lambat di submit ke ini ya, ke Google Classroom. Saya akan buatkan nanti tempatnya di Google Classroom, yaitu kuis ya. Oke, itu contoh tadi. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Nah, kemudian ketidakpastian alam tadi sudah tahu, kita bisa ada bencana alam, badai, banjir, gempa, kebakaran dan lain sebagainya. Ketidakpastian manusia ya karena manusianya, perang, pembunuhan dan pencurian. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat sekarang adalah banyak usaha-usaha kecil yang tidak mampu bertahan, misalkan yang paling terdekat dengan kita lah selaku dunia akademis, misalnya usaha fotokopi, misalnya. Usaha fotokopi yang berada di dekat-dekat kampus saat ini ya bisa kalian perhatikan, sangat banyak yang tutup. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang tidak berada di kampus, melainkan berada di rumahnya masing-masing di era pandemi COVID-19 ini, sehingga sangat sedikit kegiatan fotokopi yang berlangsung, sementara operasional, sewa tempat, dan maintenance harus tetap dikeluarkan. Nah, sehingga tidak sedikit dari pelaku usaha jenis ini sekarang tutup. Nah, bisa kalian perhatikan baik di tempat kalian kuliah ya, misalnya kita Unri di Bina Krida ini, atau di dekat UIN itu ya ada di sekitar Jalan Bulu Cina itu ya sangat banyak ya. Dan ada banyak lagi dampak ya. Jadi seperti pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada hampir di semua sektor ekonomi. Tetapi ingat ada juga yang berdampak positif terhadap suatu ekonomi, suatu usaha. Misalkan usaha pulsa, misalnya penjualan paket-paket internetnya. Nah, itu sekarang naik daun. Kemudian usaha IT misalnya, penjualan laptop, penjualan handphone, sekarang naik daun. Kenapa? Karena semua mahasiswa baik SD, SMP, SMA, mahasiswa memerlukan komputer atau laptop atau handphone setidaknya untuk tetap dapat menjalankan proses pembelajaran. Nah, itu berdampak positif. Tetapi kalau kalian lihat di usaha, misalnya usaha kos-kosan, bisa kita lihat ya sekarang ya, yang sebelumnya misalnya kosnya kamarnya ada 50, lalu kamarnya itu penuh, satu kamar 500.000, maka akan diterimanya 50 dikali 500.000. 500.000 itu lebih kurang 25 juta. Nah, sekarang bisa kita bayangkan satu kamar itu bisa saja, satu kos itu yang 50 kamar itu bisa saja terisi cuma 2 atau 3 kamar saja. Kenapa? Karena yang ke kampus saat ini hanyalah mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan interaksi secara langsung dengan dosen, misalnya dalam pengurusan tugas akhir atau pengurusan administratif lainnya yang harus di kampus. Tapi kalau dalam menjalankan kuliah biasa ya mayoritas mahasiswa berada di rumah dan tidak kos. Jadi ada banyak lagi. Macam resiko menurut sifat. Nah, jadi ada resiko murni. Jadi ada resiko murni, resiko yang terjadi tentu menimbulkan kerugian tanpa disengaja. Dan ada resiko spekulatif, ya, resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan. Nah, agar terjadi ketidakpastian. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian ada risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu, misalnya banjir, angin topan. Artinya apa? Risiko yang diakibatkan oleh bencana alam tadi termasuk ke dalam risiko fundamental, sangat mendasar ya. Jadi risiko fundamental ini kejadiannya sangat langka, tetapi ketika itu terjadi ya bisa saja langsung menghabiskan semua atau bisa membumi hanguskan semua kegiatan usaha kita ya. Kemudian ada risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalnya kapal kandas,
pesawat jatuh. Nah, kalau ini bisa diketahui penyebabnya ya. Itu dari misalnya dari black box-nya ya seperti. Dan ada juga resiko dinamis, yaitu resiko yang timbul karena kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi kembalikan ya risiko statis seperti hari tua, risiko kematiannya. Nah, jadi risiko dinamis ini, dinamika kehidupan masyarakat sekarang otomatis juga akan berdampak terhadap atau akan beresiko terhadap kegiatan usaha yang kita jalankan. Nah, ini sudah pasti ya. Dulu, misalnya, dulu ketika eh, di zaman tahun 2000-an itu, nah kita ketahui bersama ya surat menyurat itu masih menggunakan kertas. Nah, ada amplopnya, ada suratnya, lalu dimasukkan ke dalam dan dikirimnya. Tetapi otomatis ketika itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kantor pos itu selalu ramai kalau dulu ya. Selalu ramai karena ingin mengirim surat dari satu tempat ke tempat lain adalah melalui kantor posnya. Apalagi ya di era tahun 2000-an ke bawah. Tetapi sekarang karena kemajuan teknologi semua itu sudah berubah dan sekarang orang yang mengirim surat bisa lewat email dan kadang-kadang langsung lewat WA dan media-media lainnya ya, media sosial lainnya. Jadi sangat dinamis kehidupan ini ya, uh, yang berisiko terhadap usaha yang dijalankan. Resiko yang dapat dialihkan pada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, ini sudah kita lihat juga tadi bisa dialihkan kepada pihak lain. Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, jadi ada yang bisa dipindahkan atau dialihkan, ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa dipindahkan. Nah, umumnya semua jenis resiko spekulatif. Ini resiko yang spekulatif ini tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Sementara jenis-jenis risiko itu berdasarkan penyebab munculnya, ada risiko intern, ada risiko ekstern. Intern ini pasti risiko yang diakibatkan oleh manajemen dari usaha itu sendiri ya. Sementara risiko ekstern ini yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti risiko pencurian, persaingan, atau risiko yang kita hadapi karena adanya perubahan dinamika sosial tadi. Manajemen resiko. Nah, jadi sekali lagi, ini ada dua manajemen resikonya, yaitu kalau ditanya apa itu manajemen resiko adalah mencakup kegiatan, merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi serta mengevaluasi program penanggulangan resiko. Nah, itu adalah manajemen risk ya, manajemen risiko. Jadi cukup komplit pengertiannya. Lalu apa-apa saja tahapan yang kita perlukan dalam memanage resiko yang akan terjadi? Yang pertama adalah analisis resiko, identifikasi resiko, menganalisis, lalu mengelolanya seperti apa, kemudian mengimplementasikan. Ini yang paling penting. Mengimplementasikan. Artinya ketika kita sudah mengetahui bakal terjadi risiko ini, kita analisis lalu kita kelola, ya harus diselesaikan itu. Lalu kita monitor seperti apa yang terjadi agar risiko itu dapat terminimalisir. Nah, identifikasi risiko yang pertama tadi itu proses yang meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Nah, ini biasanya yang tahu itu saya yakin semua pelaku usaha dia sudah tahu risiko apa yang akan dihadapinya.
Nah, semua kita sudah tahu. Kemudian identifikasi risiko secara akurat dan komplit sangatlah vital dalam manajemen risiko. Artinya identifikasi risiko itu sangat vital. Kenapa? Karena kalau kita tidak jeli dalam menganalisis atau mengidentifikasi risiko atau tidak akurat, ya bisa saja kita tebak risikonya A, tetapi yang kita terima risiko B. Nah, itu ya termasuk ke dalam unpredictable risk ya, atau risiko yang tidak terprediksi yang itu diakibatkan oleh kelalaian kita. Nah, salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada risiko yang skala prioritas dan ada risiko yang skalanya di bawah itu ya. Kemudian tekniknya ya harus diketahui juga yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi risiko. Apa-apa saja? Ya, biasanya teknik untuk mengetahui identifikasi risiko itu antaranya adalah brainstorming, survei, wawancara, informasi historis, kelompok kerja, dan lain-lain. Ini tolong dicatat ya. Nah, ini sangat penting. Analisis risiko setelah diidentifikasi, lalu kita analisis. Nah, pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya, seberapa besar severity kerusakannya dan probabilitas terjadinya, seberapa besar dampaknya terhadap usaha kita. Itu harus kita analisis ya. Nah, misal usaha kita misalnya membuat apa ya? Misalkan usaha kita bergerak dalam ya kalau kita contohkan misalnya tadi usaha kita dalam membuat percetakan perangko misalnya untuk pengiriman surat. Ya, ketika terjadinya transformasi teknologi, maka perusahaan itu ya bisa berdampak sangat besar, tidak laku lagi perangko hari ini. Lalu penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan berdasarkan nalar serta pengalaman. Beberapa risiko memang mudah diukur, namun sangat sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Nah, misal risiko dari kebakaran, ya kita tahu risikonya apa ya. Kita tahu risikonya apa, pasti langsung habis usaha kita itu. Kalau usahanya secara klasik misalnya jualan di toko, lalu kebakaran ya habis semua. Kita tahu, kita bisa mengukurnya, tetapi ini tidak bisa kita pastikan probabilitasnya. Kemungkinan terjadinya kebakaran itu kita tidak bisa mengukurnya. Nah, ya harap-harap tidak pernah. Penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya kita dapat memprioritaskannya dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Nah, ini sangat penting. Ya. Sedang 4 tinggi dan 5 sangat tinggi, yaitu ya bisa kita baca di sini dampaknya. Kalau 1 ya dampaknya kecil, kalau dia rendah ya dampaknya kecil pada biaya, waktu, dan kualitas. Dampaknya sedang, dampak sedang pada biaya, waktu, dan kualitas. Kalau tinggi, nah ini sudah mulai berdampak pada substansial pada biaya, waktu, dan kualitas, serta dampak yang skalanya sangat tinggi, hampir pasti terjadi akan mengancam kesuksesan proyek atau kegiatan usaha yang kita jalankan. Bagaimana dengan kriterianya? Nah, ini ada matriks penilaian risiko. Sekali lagi, ini adalah matriks penilaian risiko. Ada tingkatan A, tingkatan B, sampai tingkatan E, ada 5 tingkatan juga. Kemudian ini peluangnya atau kemungkinannya, sedangkan akibatnya, dampaknya juga ada tingkatannya ya, ada 5 tingkatan. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini.
peluang kemungkinan tingkat A itu adalah hampir pasti. Contoh, kita membuat kue, jualan kue misalnya usahanya. Otomatis resikonya, salah satu yang resiko yang sudah hampir itu adalah expired. Itu sudah pasti. Kalau dia tidak habis, dia pasti akan expired pada rentang waktu tertentu. Tetapi ingat, dari manajemen risiko, karena kita sudah punya data, misalkan rata-rata orang memerlukan atau produk kita yang laku itu sekitar 10, yang kita jual selama ini 20, ya kita kurangkan menjadi 10 saja. Nah, mungkin saja kita rubah ke produk lain yang sisanya. Karena kita sudah tahu itu bakal pasti terjadi. Lalu likely, mungkin terjadi. Nah, sedangkan ada moderate, sedang, kemudian ada kecil, dan ada juga yang kemungkinan yang jarang sekali. Biasanya, nah ini biasanya ya, kemungkinan risiko ini justru berbanding terbalik dengan tingkatan risikonya. Artinya apa? Risiko yang sudah hampir pasti terjadi itu biasanya tingkatan risikonya yang kecil ya. Tetapi risiko yang jarang terjadi itu sekali-sekali terjadinya, tetapi itu bisa saja tingkat risikonya itu sangat besar. Nah, ini bisa kita lihat suatu insiden mungkin dapat terjadi pada suatu kondisi yang khusus luar biasa setelah bertahun-tahun ya. Ini seperti itu. Jadi ya sekali lagi kita harus pandai-pandai dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, dan mengelola risiko dari kegiatan usaha. Ini akibatnya ada insignifikan, itu kategori 1, kategori 2 adalah minor, 3 adalah moderate, sedang, 4 adalah major, dan 5 adalah bencana atau diistilahkan katastrofi, menyebabkan kematian, kerugian materi yang sangat besar. Jadi seperti itu. Ini sekali lagi adalah matriks penilaian risiko. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa ini adalah contoh ya, peluang A, peluangnya ada A sampai E, lalu akibatnya 1 sampai 5. Nah, ini nanti irisan dari peluang dan akibat ini dapat misalnya yang kita buat di sini, apabila tingkatnya T dia tinggi memerlukan penanganan khusus, S signifikan, M moderat, rendah. Jadi ini adalah untuk memanage resiko atau mengelola resiko yang akan terjadi pada usaha kita, sehingga kita akan tahu resiko mana yang skalanya besar, skalanya kecil, resiko skala prioritas, skala non prioritas, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada dampak, nah terhadap biaya juga dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan biaya kerugian dari risiko tersebut. Nah, pengelolaan risiko. Beberapa jenis cara pengelolaan risiko ada beberapa. Yang pertama, risk avoidance. Nah, ini adalah yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Artinya ini menghindar ya, dalam memutuskan untuk melakukan, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dirasakan oleh suatu aktivitas. Sekali lagi, avoidance ini adalah sebetulnya menghindar, tidak melakukannya. Kalau kita sudah tahu itu bakal terjadi. Lalu yang kedua adalah risk reduction, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko. Jadi kemudian ada risk transfer, tadi sudah kita lihat, memindahkannya. Kemudian ada risk deferral, yaitu dampak suatu tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko itu tersebut kecil. Nah, ini bisa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ini. Contoh, kita mau membuat contoh ya, kita mau membuat atau mengedarkan usaha di bidang kurma misalnya, buah kurma. Kita tahu bahwa kurma ini sangat potensial untuk dipasarkan adalah pada bulan
puasa pada bulan Ramadan misalnya untuk yang beragama Muslim. Sehingga pada bulan biasa, pada hari-hari biasa ya kita tidak terlalu memasarkannya dalam skala besar. Kenapa? Karena kita tahu probabilitas terjadinya yaitu kalau pada hari-hari biasa ya bisa akan lebih tinggi risiko yang akan kita dapat seperti expirednya tadi ya. Nah, sedangkan ada juga risiko risk retention. Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Kenapa? Life is risk. Hidup ini adalah satu risiko. Dari kita di dalam kandungan, nah, maaf kita bicara lain, ketika bertemunya sel telur dan sel sperma itu resiko pertemuan mereka adalah akan terbentuknya satu janin, akan terbentuknya satu manusia. Dari sana saja yaitu life is risk. Apapun yang kita kerjakan ada resikonya. Tidak ada yang tidak ada resikonya. Sekali lagi. Tetapi sekali lagi jangan jadikan risiko itu sebagai penghambat Anda dalam melakukan kegiatan usaha. Penanganan risiko, nah sehingga ada risiko yang ini kita dari tabel ini kita bisa melihatnya seperti high probability, high impact, itu risiko yang dapat kita hindari saja. Nah, kalau yang low probability, probabilitas kemungkinan terjadinya sangat kecil, ini ya bisa dengan risiko dihindari, mitigasi risiko, contingency plan misalnya. Kemudian yang kemungkinan kecil gimana? Risiko dikurangi, menerima efek dan sebagainya. Artinya kalau nilai daripada risk itu kecil ya harus kita terima risiko itu. Nah, lalu implementasi manajemen risiko adalah memilih respon yang ada digunakan untuk menangani risiko. Mengimplementasi metode yang direncanakan risiko, kita lihat selalu, kita tengok risiko apa yang akan terjadi pada usaha kita, sehingga kerugian membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Untuk itu penting dilakukan monitor. Sehingga dalam perusahaan yang sudah skala besar itu biasa ada namanya divisi manajemen risk, di mana divisi atau bagian itu akan selalu mengkaji, mempelajari risiko-risiko apa yang akan terjadi dan mempersiapkan solusi daripada risiko-risiko itu. Sementara kita sebagai pelaku usaha mandiri, kita juga tidak bisa terlepas dari namanya manajemen risk. Sehingga dengan perkuliahan ini saya yakin semua kita yang sedang menjalankan suatu kegiatan usaha, maka mulai hari ini berpikirlah untuk memikirkan risk atau risiko dan berpikir untuk mempersiapkan atau mulai dari sekarang memperbaiki sistem kita supaya tujuannya satu, yaitu untuk meminimalisirkan risiko tersebut. Sedangkan bagi teman-teman yang baru mau mulai menggagas usaha, sekali lagi risiko penting untuk diperhatikan, tetapi jangan sampai risiko akan menghambat Anda untuk menjalankan atau untuk menggagas suatu usaha. Seperti itu. Pentingnya mempelajari risiko. Nah, ini dapat mengetahui cara metode yang tepat untuk menghindar, mengurangi besarnya kerugian. Nah, ini penting. Ini bedanya pelaku usaha ortodidak dengan pelaku usaha terdidik. Nah, pelaku usaha ortodidak mereka akan mendapatkan solusi dari risiko itu setelah mereka mengalami risiko itu. Sudah basi kue mereka 5 dalam 1 hari, baru mereka mengurangi produknya. Tetapi seorang pelaku usaha yang baik dalam usaha roti itu, dia mempelajari dulu kira-kira orang berapa memerlukan roti. Nah, ada surveinya terlebih dahulu, ada perhitungannya. Sebagai pribadi dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya. Sumbangan manajemen risiko bagi perusahaan ya ini tentunya menimbulkan keyakinan kepada pimpinan ya, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis dan menyimpulkan spekulatif yang tidak dapat dihindari.
Jadi ada banyak sumbangannya. Untuk pribadi juga ada. Nah, ini bagi keluarga juga ada. Keluarga jadi menjadi terlindungi dari risiko itu kalau sudah di-manage dengan baik. Kemudian tentu juga ada sumbangannya untuk masyarakat, yaitu penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat huru hara akibat pemogokan. Jadi juga akan berdampak. Jadi itu kira-kira yang dapat saya sampaikan hari ini. Intinya saya simpulkan di sini, risiko atau risk adalah suatu probabilitas yang kejadiannya tidak dapat kita prediksi. Apa saja yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, baik kegiatan non-entrepreneurship atau kegiatan entrepreneurship, itu ada usaha, ada risikonya. Semakin semakin besar sesuatu yang kita lakukan, semakin besar usaha yang akan kita jalankan, maka resiko juga akan semakin besar. Tetapi ingat, jangan jadikan risiko sebagai momok, tetapi risiko jadikan sebagai sahabat. Sahabat dalam artian jangan diminta, tetapi ketika dia datang kita dapat memanagenya dengan baik. Dari risiko itu kita belajar untuk memperbaiki lagi usaha yang kita jalankan dengan jenis-jenis risiko, dengan cara atau metode penanggulangannya yang tadi sudah kita bahas sekian lebarnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, semoga kita semua adalah calon entrepreneur sukses. Sekali lagi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam entrepreneur.